Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Pascala Lupita. Saya dari kelas 10C SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Pada hari ini menceritakan tentang bagaimana hubungan film The Passion of Christ dengan materi yang kami pelajari selama di kelas 10 ini. Jadi teman-teman, film The Passion of Christ ini menurut saya itu adalah film di mana penderitaan Yesus dimulai dari Taman Getsemani ketika ia digodai oleh setan sampai dia wafat dan mati di kayu salib. Adegan pertama film itu adalah penderitaan di Taman Getsemani di mana Kristus melawan godaan besar. Percobaan itu dilambangkan oleh seorang androgini atau memiliki karakteristik fisik pria dan wanita. Yang tentu saja dia adalah iblis yang membisikkan supaya Kristus ragu bahwa sengsaranya itu tidak pernah bisa menebusnya. Apakah engkau sungguh percaya bahwa satu orang yang menanggung semua beban dosa? Aku berkata kepadamu, tak seorang pun dapat menanggungnya. Terlalu berat menyelamatkan jiwa mereka, terlalu mahal. Tak seorang pun yang pernah, tidak akan pernah. Bahkan, iblis membuat Yesus meragukan dirinya sendiri dengan berkata, "Siapakah Bapakmu? Siapakah engkau?" Satu hal yang kita lihat dalam adegan ini adalah seekor ular. Hal ini mengingatkan kita dengan Taman Eden di mana ular menggoda Adam dan Hawa untuk tidak menaati Allah. Ini merujuk kepada sajak sejarah keselamatan di mana Adam mewakili semua umat manusia ketika dia tidak taat kepada Allah. Dan Kristus mewakili semua umat manusia ketika dia taat kepada Allah. Kedua peristiwa ini terjadi di sebuah taman. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Adam yang baru yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sebelumnya dirusak oleh Adam yang mula-mula. Paskah adalah acara tahunan yang dirayakan oleh umat Yahudi untuk mengenang pembebasan mereka dari pembudakan Mesir. Pada permulaan perjamuan Paskah Yahudi itu, satu pertanyaan ditanyakan. Mengapa malam ini tidak menjadi malam-malam lainnya? Dan jawaban yang tepat adalah, karena dulu kita adalah budak, dan sekarang kita bukan budak lagi. Pada malam ini kita dipimpin dari penawanan menuju kebebasan. Inilah jawaban Maria Magdalena kepada Maria dalam film itu. Untuk memahami mengapa hal ini cocok dengan apa yang kita pahami dengan Paskah yang mula-mula yang merupakan penciptaan kembali dalam perayaan Paskah. Ada satu adegan ketika Yesus dibawa oleh para penjaga imam agung. Mereka melewati jembatan karena intensitas pukulan yang diterima Yesus. Dia jatuh ke jembatan itu dan tergantung dengan rantai yang mengamankan dia. Dalam peristiwa yang singkat, ketika Yesus tergantung, dia melihat Yudas Iskariot dan mereka saling memandang. Adegan nol Alkitabiah ini dimasukkan untuk membuat kesan bagi kita bahwa Yudas Iskariot memiliki kesempatan untuk bertobat dari pengkhianatannya. Dalam adegan ini, mata Yesus menatap tajam Yudas Iskariot seolah-olah dia menantikan Yudas memohon pengampunan kepadanya. Beberapa detik berlalu dan Yesus ditarik ke atas. Peristiwa itu berlalu, begitu pula kesempatan bagi Yudas untuk menunjukkan tanpa pertobatan kepada Yesus, sirnalah sudah. Hal berikut yang terjadi, yang kita lihat adalah setan yang mengerikan muncul dan kegelapan untuk menghantui Yudas yang malang yang membuat ia gila dan melarikan diri. Dalam adegan ketika Yudas Iskariot tidak sanggup lagi menghadapi rasa bersalahnya, dia mendapati dirinya berada di samping unta yang dipenuhi belatung dan gigi unta yang seperti mengejeknya. Meskipun tidak ada referenda biblis tentang adegan ini, hal ini termasuk dalam kiasan tentang kutukan yang mendorong Yudas ke ambang keputusasaan dan menggantung diri. Gigi dan ulat adalah representasi visual dari takdir Yudas. Dia lupa bahwa Allah itu berbelas kasih dan membuat dia terdorong ke perasaan di mana dia kehilangan seluruh harapan. Sangat mengerikan ketika kita menyadari bahwa tali yang digunakan untuk menggantung dirinya adalah tali yang sama berada di sekitar leher unta itu, yang adalah tali kutukan. Jadi teman-teman, itulah sekilas
film The Passion of Christ. Terima kasih.